Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Marwati, NPM 1821650089. Kelas C. Di sini saya akan mengkaji tentang tokoh ekonomi John Violet Robinson dengan mazhab neoklasik 2. John Robinson terlahir dengan nama John Maurice di Surrey, Inggris pada 31 Oktober 1903. John Robinson disebut sebagai satu-satunya perempuan yang pernah mencapai puncak dalam teori ekonomi. Ayahnya seorang jenderal, penulis, dan menjadi pemimpin sebuah akademi. Ibunya seorang putri dari seorang profesor di Universitas Cambridge. Robinson menikah dengan ahli ekonom pada tahun 1926. Kemudian, Robinson sekolah di St. Paul, sebuah sekolah khusus putri di mana ia belajar sejarah. Kemudian, Robinson meneruskan pendidikannya ke Girton College. Kemudian ia meneruskan lagi ke Cambridge untuk belajar ekonomi. Kemudian pada 1983, John Robinson mengalami stroke dan meninggal pada 5 Agustus 1983. Karir John Violet Robinson yaitu pada 1925, ia mengajar dan sebagai dosen di Universitas Cambridge sampai tahun 1984. Pada 1930, Robinson menjadi aktivis di Cambridge Circus sebagai kelompok kecil para ahli ekonomi yang membantu Keynes. Kemudian pada 1949, Robinson diundang oleh Ragnar Frisch untuk menjadi wakil ketua dari Econometric Society. Pada tahun 1956, John Robinson menerbitkan karangan besar dengan judul The Accumulation of Capital yang memperluas ekonomi Keynesian dalam jangka waktu yang sangat panjang. Kemudian ia menjadi salah satu peserta dalam kontroversi Cambridge bersama Fyodor Sarafa. Prestasi John Violet Robinson pada tahun 1974, Robinson terpilih sebagai Presiden Asosiasi Ekonomi Amerika. Dia juga menjadi wanita pertama yang masuk daftar nominasi penghargaan Nobel dalam bidang ekonomi. Ada juga karya-karya John Violet Robinson yaitu pemikiran John Violet Robinson, yaitu pasar persaingan tidak sempurna, didasarkan pemikiran Fyodor Sarafa dan John Robinson serta Chamberlain pada tahun 1930-an. Asumsi-asumsi yang mendasari pasar persaingan tidak sempurna yaitu penetapan pajak secara sepihak. Sumbangan lainnya dari Robinson adalah mengenai eksploitasi tenaga kerja. Kemudian, teori produktivitas distribusi marginal berawal dari permasalahan terhadap analisis permintaan dan penawaran menurut Robinson berhubungan dengan modal. Robinson memicu perdebatan yang kemudian dikenal dengan nama kontroversi Cambridge. Menurut teori ini, tingkat laba ditentukan oleh produktivitas marginal dari modal. Persoalan yang diangkat Robinson adalah bagaimana mengukur modal untuk mencari produk marginalnya. Kemudian ada teori perdagangan internasional. Robinson juga tokoh penting dalam memperluas ekonomi Keynes sampai ke bidang dunia internasional. Secara tradisional, para ahli ekonomi menyatakan bahwa perubahan nilai tukar atau nilai aliran uang akan memperbaiki setiap ketidakseimbangan yang terjadi. Hal ini akan membuat harga barang mereka menjadi mahal bagi penduduk negara lain dan akan mengurangi ekspor.